bosen. Karena kita nggak bicara tentang kenikmatan dunia lagi, beda konteksnya, dunianya sudah Lu beda. definisikan dulu lah kenikmatan surga, coba definisikan dulu kenikmatan surga dalam kitab lu biar kita tahu tuh. Jangan cuma ngomong tapi nggak tahu kenikmatan apa, coba. Kenikmatan surga itu bukan bicara tentang kenikmatan dunia, itu yang pertama. Kenikmatan surga itu melebihi akal pikiran gua tanya, kita. Yang kalau memang Yesus tidak mengajarkan kenikmatan dunia, baca Matius 19:29. Nah, baca di situ. Kalau nggak mau, gue bacain datanya deh. Jadi gini ya, gue lebih percaya sama Yesus. Gue tanya sama Yesus nih, Yesus, apakah benar engkau tidak menyajikan kenikmatan ala dunia? Mari kita bahas. Nah, ini Yesus jawab sendiri ya. Gue nggak mau asumsi. Nah, bukan tadi asumsi liar tuh, nggak ada data tuh. Nah, mari kita bahas. Matius pasal 19 nomor 29. Ya. Kita bahas ini. Nah, ini kata Yesus, kenikmatan apa yang Yesus janjikan? Pertama, harta. Harta itu kenikmatan dunia enggak? Kenikmatan dunia dong. Sejak kapan harta itu kenikmatan surga? Ya bener aja lu, ya kan? Nah, ini kata Yesus nih. Dan setiap orang yang ntar gue tunjukin. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak ibunya, ini kenikmatan semua nih, saudara-saudara laki-laki, saudara perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak, ladang. Nah, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Yesus menjanjikan 100 kali lipat. By the way, di kitab lu yang TB ini, kata istrinya dihilangin nih. Tapi kalau kita lihat, bentar dulu. Oh, yang 100 kali lipat itu semua tuh dunia ala dunia. Diberikan 100 kali lipat, coba. Yaudah, ini kan gua udah bacain tadi, masa lu nggak tahu? Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, ini rumahnya. Saudara laki-laki, saudara perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya. Ini ala dunia. Baca dulu dong. Gue nggak baca, gue cuma baca. Akan menerima kembali 100 kali lipat. Apa coba yang menerima kembali di sini? Nah, ternyata di sini ada kata istrinya. Bentar, di TB dihilangin kata istri. Mari kita lihat dalam King James Version ya. King James Version aja kita lihat gimana nih. Oh, bentar, gue belum download King James Version, ntar. Versi lain, King James Version, mana ya? Tar, King James Version kita dulu. Membawa tafsirannya sendiri dengan keinginannya sendiri. Tafsir itu menjelaskan, gua nggak jelasin, gua cuma baca doang. Bentar dong, gua kan lagi. Ini membaca, cuma membaca. Membaca doang, gua nggak nafsirin. Bagaimana mungkin bidadari bisa kalian nikmati di surga, coba itu. Lah, nah kalau roh baru nggak bisa menikmati. Kalau roh baru nggak bisa menikmati. Kalau manusia biasa bisa menikmati. Masa nggak bisa menikmati, gimana sih ini? King James Version. Nah, nih lihat nih ada istrinya di sini. And everyone that had forsaken houses, or a brethren, or a sister, or a father, or a mother, or wife. Nih, dihilangkan nih di TB nih. Nggak tahu gue kenapa. Padahal bahasa aslinya ada kata wife nih, geneika. Dihilangin kata wife-nya karena mungkin mereka malu kalau dapat 100 istri mungkin. Itu. Jadi yang dia ditawarkan Yesus itu masalah duniawi, nggak ada kenikmatan surgawi. Apaan kenikmatan surgawi, coba lanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut, aku mau standby dulu sekitar berapa menit. Boleh saya tanggapi? Silakan. Oke, shalom untuk semua. Udah nikmati aja bang, 100 istri. Oke, jadi surga itu adalah tempat ya yang paling diidam-idamkan oleh semua manusia. Siapa yang ada di dunia ini yang tidak mengidam-idamkan surga? Semua mah kita mengidam-idamkan surga, karena surga itu adalah tempat yang paling indah. Mungkin nggak bisa dilukiskan oleh kata-kata, dan itu sudah tertulis dalam kitab suci ya. Kalau saya mau katakan surganya Kristen ya, ataupun surganya orang Yahudi, saya kira itu juga yang dikutip oleh Muhammad dalam Sahih Muslim 2824 bagian B, dan juga di Sahih Muslim 3244 4779 ya, yang berkata dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah alaihi wasallam bersabda,
Allah Azza wa Jalla berfirman, aku telah menyediakan bagi hamba-hambaku yang saleh kenikmatan yang belum pernah mata melihatnya, belum pernah telinga mendengarnya, dan belum pernah pula terbetik dalam kalbu manusia. Brother, itulah surga Kristen. Ya, jadi surga itu sebetulnya tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata, yang belum pernah timbul dalam angan-angan hati manusia, yang belum pernah dilihat Lah Pak oleh Peri, mata kok dalil manusia. Al-Quran? Dalil Al-Quran, dalil hadis dibawa jadi Kristen. Al-Quran kan bawa ke situ. Oke. Justru ini berikan dong. kesempatan. Jangan Sebentar nanti Anda bantah. Ya, berikan kesempatan dulu saya. Tadi saya kan diam. Ketika saya diberi kesempatan, waktunya saya berbicara, jangan dipotong. Nanti sebentar Anda bantah. Dan saya mau katakan Mbak Rifah, ini kutipan ini dikutip oleh Muhammad dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 6. Yang Anda selalu mengatakan bahwa Rasul Paulus itu adalah Rasul palsu. Mari saya bacakan ya. Di dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi, saudara-saudara Muslim, ini tulisan Rasul Paulus yang dikutip oleh Muhammad di dalam hadis yang saya Jangan baca. mau ketipu. Di situ si Paulus juga mengutip Yesaya. Aduh, lu Peri, Ya, parah lu Peri. betul. Aduh, Betul. parah ini. Jadi lu bilang Nabi Muhammad ngutip, padahal si Paulus tuh ngutip. Sebentar. Ngutip Yesaya Mbak dia. Dia aja ngutip Mbak Yesaya Rifah. coba. Ya, Aduh, betul. parah. Betul. Iya, kalau gitu punya Betul. Yahudi ya sama sejalan dengan Islam, Kristen aja yang beda Betul. jadi roh. Betul. Saya ngutip bacakan Yesaya di tuh. Yesaya. Ngutip Sebentar, Yesaya. Mbak, sebentar. Kasih waktu. Nanti sebentar, Mbak. Saya bacakan juga di Yesaya. Betul. Jangan bohong. Betul. Artinya betul. Betul. Anda ini Benar, nih Bo. waktu Anda. Ini ya. Ini Dia dengarkan Paulus dulu. yang pertama Ikut. kali bohong. Dengarkan dulu. Dengarkan Saya dulu. host Dengarkan bisa dulu. menengahi dulu sebentar ya, izin Ya. pengikut. Anda jangan langsung mengklaim bahwa Nabi kami mengutip ya perkataan Paulus. Jangan ya. Lanjut. Oke, sebentar ya. Jadi saya mau katakan begini. Baca di kitab Yesaya 64 ayat 4. Ya, for since the beginning of the world, men have not heard, not perceived by the ear, neither hath the eye seen, O God, beside thee, what he had prepared for him that waited for him. Jadi Rasul Paulus mengutip Yesaya dan Muhammad mengutip siapa, brother dan sister? Muhammad juga kan mengutip Yesaya. Masih dari Jadi- Tuhan yang sama yang diberikan kepada Nabi Yesaya, karena Tuhannya sama, Inilah- wajar. inilah- Bahkan dalam bukan inilah mengutip, sorry, kalian. bukan mengutip, Nah, sorry, ini kalian. bukan mengutip ya. Apa? Dalam Islam kami percaya bahwa Nabi Muhammad itu juga diberitahukan bahwa Nabi Musa, Nabi Isa, ya dong. Yang lucu tuh ketika lu gini dengar, ketika lu bilang Begini, bahwa Mbak. surga buat Jadi kalian ketahuan itu kan tidak Muhammad terbayangkan. mengutip. Loh, Dengarkan kok dulu. ngutip? Tunggu. Ini Bukan nggak cuma bisa itu ya. sekali. Sorry. Nggak bisa dibantah. Bentar. Nggak Enggak. bisa dibantah. Salah. Nggak Bentar. bisa dibantah. Bentar Nggak bisa dulu. dibantah itu. Kok nggak bisa dibantah? Muhammad mengutip Ya, Yesaya. mana dalilnya? Mana kalau beliau Dan mengutip? Kapan ini beliau sudah baca? Kapan beliau baca? dan ini Kapan beliau ini baca? dikutip oleh Iya, oleh Paulus, buktikan. kemudian Muhammad mengutip. Enggak, buktikan Ya. kalau Siapa? Nabi Muhammad Siapa? pernah mengutip. Pakai literatur Siapa dong, pakai yang- literatur. Ini buktinya. Ini Loh, mana buktinya? Loh, Dengarkan dulu. ketika ada gini. Diam dulu. Gua jawab. Buktinya. Ketika ada Ini gini, buktinya ketika ada Muhammad. perkataan, dengar dulu, Musa mengatakan Elohenu Ehad, lalu Isa mengatakan Tuhan itu satu-satunya, lalu Nabi Muhammad bilang Kul huwallahu ahad. Lu pikir Nabi Ini Muhammad ngutip? Muhammad mengutip. Bukti, bentar Ini dulu. ini Katanya lu mau buktinya. dengerin gantian. Ini buktinya. Allah Gantian. itu ajaran yang benar Oke, pasti silakan. linear.
dengar. Ajaran yang betul pasti linear. Ingat ya, ajaran yang betul pasti linear. Ketika Moses mengatakan bahwa Elohenu Ehad, lalu Yesus mengatakan Tuhan itu hanya satu-satunya, lalu Nabi Muhammad mengatakan Qul huwallahu ahad. Lu jangan tuduh Nabi Muhammad kutip, melainkan mereka diinformasikan sesuatu yang sama-sama betul dari Tuhan yang benar. Yang anehnya adalah ketika dalam perjanjian lama tidak ada kalian jadi roh atau Tuhan itu roh, lalu ditukar di dalam perjanjian baru bahwa Tuhan itu adalah roh. Itu yang kurang ajar. Nah, kalau ajarannya linear, betul. Saya sebagai umat Islam selama ini selalu berargumentasi, tidak akan pernah menerima. Jadi Nabi kami ajarkan gini nih, kalau ada orang fasik memberikan kepadamu informasi, jangan ditolak dulu. Dan jangan diterima juga, karena lihat parameternya Al-Quran. Kalau sejalan dengan Al-Quran, maka itu ajaran yang linear. Nah, kalau kita lihat Kristen itu jauh berbeda. Satu, menjadi roh di surga. Nah, sementara Henok naik ke surga sebadan utuh, Elia naik ke surga sebadan utuh, Yesus naik ke surga sebadan utuh. Ajaran lu yang beda. Padahal Yesus bilang ketika dibangkitkan manusia tidak kawin mengawin, tapi seperti malaikat di surga. Lu bilang manusia jadi roh, karena Paulus mengajarkan daging tidak dapat tempat di surga. Nah, ajaran lu dari Paulus. Kalau Paulus mengutip kitab-kitab sebelumnya wajar, karena dia kan orang-orang yang belajar Taurat. Tapi kalau lu bilang Nabi Muhammad mengutip, salah besar lu. Justru Al-Quran meluruskan semua kesalahpahaman dalam kitab lu, ya. Itu baru kita bisa buktikan. Dan buktikan kalau Nabi Muhammad mengutip di mana, ayat apa, kitab apa yang dia baca, tunjukkan by sejarah. Kalau Paulus jelas, Paulus itu mengaku sebagai ahli Taurat. Ya, wajar. Nah, sekarang Nabi Muhammad tunjukkan sama gua kitab apa yang ditulis Nabi Muhammad, yang dicomot oleh Nabi Muhammad, dan siapa yang menjadi asbab Nabi Muhammad pegang itu kitab. Pakai data dong. Oke, sudah? Sekarang saya ngomong. Ya, sekarang saya ngomong. Jadi saya sudah dengan jelas-jelas. Tetapi yang benar ngomongnya. Ya, jadi saya sudah dengan jelas-jelas menunjukkan fakta dan bukti bahwa Muhammad mengutip tulisan Paulus yang juga dikutip Paulus dari Udah lurus, kamu bengkokkan lagi. Brother, jelaskan kutipannya. Segala sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata, segala sesuatu yang belum pernah dilihat oleh telinga, bisa diskusi timbul di dalam hati pikiran manusia, itulah yang disediakan oleh Allah bagi kita. Dan itu dikutip oleh Muhammad dalam hadisnya. Datanya mana? Datanya mana yang diminta Uniripa itu, datanya mana? Hah? Datanya mana, Pak? Uniripa minta data sejak kapan Nabi Muhammad pernah bertemu dengan Paulus membaca kitab apa? Lah bagaimana? Dengar. Al-Quran meluruskannya saya ya. Nah, ini bukti kalau Al-Quran meluruskannya saya ya. Tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat. Ini bukti bahwa Kristen ajaran yang salah. Kenapa? Yesus punya telinga, Yesus punya mata. Dia manusia. Bahkan Henok pun sudah ke surga. Ini dusta. Justru Al-Quran meluruskan kalau memang seandainya tidak ada telinga yang mendengar, tidak ada mata yang melihat, itu Henok ngapain tuh? Woi. Henok udah di surga nongkrong. Belum lagi si Elia tuh udah naik ke surga. Musa itu udah turun pula di zaman Yesus. Berarti Yesaya bohong. Kalau dalam Al-Quran tidak ada kejadian-kejadian yang yang ada dalam kitab lu. Jadi ketika lu tuduh, justru kitab lu yang kontradiksi pada akhirnya. Kenapa? Nah, ini bohong nih. Tidak ada telinga yang mendengar, tidak ada mata yang melihat. Lah terus Henok ngapain itu nongkrong di surga lu? Nah, Al-Quran justru meluruskan. Tidak terfikirkan. Nah, ini Al-Quran bilang begini nih, gue bilang ya. Nah, aku bilang ya, bentar. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku telah menyiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh. Ingat ya, yang soleh. Jadi Al-Quran itu meluruskan secara spesifik disampaikan orang-orang yang soleh. Sesuatu yang belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar oleh hati. Nah, baru hadis riwayat Muslim itu ya. Dan tidak pernah terlintas di benak manusia untuk hamba-hambaku yang soleh. Nah, sementara dalam kitab lu itu bertentangan. Elias itu naik kereta kuda ke surga. Dia nggak punya mata, lu pikir? Dia nggak punya telinga, lu pikir? Nah, ketika lu tuduh bahwa Nabi Muhammad mencontek Paulus, nah sementara Paulus sendiri mencomot kitab Tanakh punya orang Yahudi, gue bilang ajaran yang betul itu pasti linear. Gue bilang sekali lagi ya, contoh bukan cuma itu, bahkan ada dalam kitab Mazmur yang sejalan sekali dengan Al-Quran bahwa bumi itu diwariskan untuk orang-orang yang soleh. Itu ada dalilnya.
Yang namanya kebenaran itu pasti tidak akan pernah hilang selama-lamanya habis begitu aja. Pasti ada minimal sedikit secuil. Makanya kami dilarang untuk tolak semua kitab ya, atau pengajaran dari rabi-rabi atau rasi-rasi. Kenapa? Bisa jadi ada kebenaran di situ. Nah, contoh kata Musa, Elohenu Echad. Yesus bilang satu-satunya Tuhan. Sayangnya kan Yesus pakai bahasa Yunani kan. Coba Yesus pakai bahasa Aramaik, pasti lisannya sama kayak Musa. Nabi Muhammad Qul huwallahu ahad. Lah berarti Nabi Muhammad nyontoh? Enggak, karena ajarannya sama, linear. Yang bobrok adalah ketika Musa ajarkan Elohenu Echad, Yesus ajarkan Tuhan itu ahad. Ketika Nabi Muhammad katakan Qul huwallahu ahad, ada ajaran yang mengatakan Tritunggal. Ah, itu baru aneh, ya. Kalau ajaran yang benar tuh pasti linear, nggak mungkin berbeda lah. Namanya Tuhan yang sama yang ngutus, ada-ada aja. Ustaz Yusuf. Silakan. Iya, kita kan hanya minta data gitu. Dia mengatakan Nabi Muhammad meniru Paulus. Mana datanya mana? Nggak bisa dibuktikan, cuma framing doang gitu loh. Seperti yang disampaikan Uniripa itu. Kata Nabi Musa bahwa Allah itu Esa, Tuhan itu Esa, Yesus juga begitu. Nabi Muhammad juga begitu. Apakah Nabi Muhammad mencontek? Enggak. Lalu di mana Anda dapat sejarah yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad mencontek Paulus? Enggak lah. Ya. Jadi di surga Anda itu ada 100 balasan istri. Apakah kami mencontek juga dengan 72 bidadari? Enggak. Jadi kitab Anda itu bertentangan sendiri, adu mekanik sendiri dengan ayat yang lainnya gitu loh. Nggak ada Nabi Muhammad belajar ke Israel, nggak ada, nggak pernah ada sejarahnya. Oke, sudah. Maksud saya ngomong? begini bang, maksud saya begini, udah nikmatin aja deh 100 istri, gak usah dibantah itu. Oke. Nah, Oke, selama saya ya. tidak- Oke. selama Anda Berikan saya menuduh- kesempatan. Iya ya, saya kasih. Tetapi Oke. selama Anda Begini, brother. menuduh Rasulullah, tentu kami sangka ketika Anda tidak mampu menunjukkan Oke. data. Begini brother ya, saya mau kasih tahu. Rasul Paulus bahkan juga Yesus mengutip kitab Perjanjian Lama. Ya, saya mau katakan ya memang Paulus mengutip di dalam Yesaya pasal berapa itu? 64 ayat 4. Jadi Yesaya juga mengutip itu, ya. Tetapi saya mau tanya, siapa duluan? Ya, Alkitab atau Muhammad, ya, atau Muslim? Alkitab sudah ada lebih dulu, baru Taurat muncul dan juga Taurat yang dulu. Iya, Taurat dulu lah. sama Taurat. itu. Perjanjian baru itu mencontek itu, Paulus itu mencontek. Iya, Taurat tadi kan Yang dirubah-rubah. katakan kan Paulus Selesaikan itu dulu dia, biar mengutip. saya yang kasih dia makan. Izin, Sebentar, biarkan dia ya. ngomong, saya kasih dia makan Jadi, dulu. iya, Bentar. oke. Ya, jadi begini ya. Jadi ini kan buktinya. makan. Ya, sekali lagi saya bacakan ya di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis. Jadi itu berarti ada tertulis di mana? Di kitab Perjanjian Lama di dalam kitab Yesaya 64 ayat 4. Dikatakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Allah. Bagaimana orang mengasihi Allah? Ya, pasti dia akan menyembah Allah. Kemudian kita bandingkan dengan hadis, ya, hadis sahih nomor 3244, 4779 dan juga 2824. Bunyinya sama. Aku telah menyediakan. Jadi Allah Azza wa Jalla berfirman, aku telah menyediakan bagi hamba-hambaku yang saleh kenikmatan yang belum pernah mata melihatnya, belum pernah telinga mendengarnya, dan belum pernah terbetik dalam kalbu manusia. Ini dikutip Muhammad dari mana? Dari kitab orang Kristen. Ya, Paulus salah satunya dikutip ya, Dong, didukung bukti dong. Iya, buktinya dari mana? tulisan Paulus. Iya, harus ada bukti ya, Ferry ya. Kalau nggak ada bukti nggak bisa, nggak diterima. Oke. Saya menunjukkan bukti Ya, fakta ya oke Saya oke, enggak menunjukkan bukti dan bukti fakta. mana? Kalau ajaran linear itu wajar karena si Paulus pun ngutip Yesaya ya. Ingat ya, Paulus pun ngutip Ya, Yesaya. betul. Yesaya itu Tetapi kitabnya orang Yahudi. Muhammad juga bukan kitab mengutip dari Kristen. Paulus. Oh, bukan mana Muhammad buktinya? mengutip Buktinya dari mana? Paulus. Paulus datanya mana? Buktinya mana? Ini sama seperti datanya analogi.
Makanya aku telah menyediakan loh, bagi ada lagi kul huwallahu ahad itu sama seperti kenikmatan Musa. yang Emang belum lu pikir pernah mata motif? melihatnya. Oke, gantian. Itu jelas. Dengarkan dulu. Nah, Lapor gua itu. generasi dong. Nah, jadi gini ya. Jadi Islam itu kalau ajaran linear pasti sama narasinya seperti lisannya Nabi Musa. Elohenu Echad. Yesus berkata juga, sayangnya aja Yesus itu pakai bahasa Yunani dituliskan, padahal dia orang Aramaik dan orang Ibrani. Pasti dia juga sama mengatakan Allah itu Ahad atau Echad. Nah, kalau Rasulullah Muhammad SAW mengatakan kul huwallahu ahad, bukan berarti Nabi Muhammad mengutip sesuatu daripada Nabi terdahulu, tapi ajarannya linear, pasti sama, linear, pasti sama, sudah pasti sama. Kalau memang si Ferry bisa membuktikan bahwa Nabi Muhammad secara sejarah mengutip kitab Paulus, tunjukkan datanya. Kalau cuma ngomong doang, gue juga bisa nuduh ya. Nah, sekarang gini, by the way tentang Paulus. Paulus lu itu bukan cuma mencomot-comot ajarannya orang Yahudi, tapi juga mencomot dan mengutip perkataan orang pagan atau Yunani ya. Nah, ini gue tunjukin nih. Sebab di dalam itu dia kita hidup, dia kita bergerak, kita ada. Seperti yang juga telah dikatakan oleh pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Nah, emang Paulus tuh suka ngutip-ngutip, emang mensinkritismekan ajaran Bani Israel dengan ajaran pagan, dicampur-campur sama dia. Iya, dia suka nyomot-nyomot emang. Bahkan perkataan para filsuf pun dicomot sama dia. Nah, dari mana gue tahu kalau itu ucapan para filsuf? Ucapan para filsuf adalah pagan Yunani. Kutipan jelas banget Paulus ngutip nih. Kutipan ini terdapat dalam karya Epimenides dari Nasos. Nah, lu mau tahu siapa Epimenides? Gini ya, jadi Paulus ini suka ngutip-ngutip memang. Nah, kalau Nabi Muhammad tunjukin dong Epimenides. Kita lihat siapa Epimenides ya. Nah, kalau yang ngutip-ngutip tuh iya betul, Paulus tuh suka ngutip-ngutip tuh. Epimenides adalah siapa Epimenides? Mari kita buktikan siapa Epimenides. Epimenides dari Knossos atau Greta, bahasa Yunaninya adalah Epimenides adalah penyair, filsuf dan peramal Yunani abad ke-6 sebelum Masehi. Sebelum Tuhan lu lahir, sebelum Tuhan lu muncul, Ferry, itu Paulus ngutip nih perkataan si filsuf ini. Nah, di sini ditulisnya begini, abad ke-6 sebelum Masehi yang semi mitologi. Ketika sedang lu lihat nih ya kesamaannya dengan kisah-kisah dalam agama kalian. Ketika sedang mengembalakan domba-domba, nih ada pengembala domba nih ayahnya, dia dikatakan tertidur selama 50 tahun di sebuah goa. Lebih hebat Epimenides nih, 50 tahun bisa hidup lagi dia. Nah, Tuhan itu cuma 3 hari bangkit. Nah, selama 57 tahun di sebuah goa Kreta yang dikeramatkan untuk Zeus. Jadi Epimenides ini pernah tidur di goa Zeus nih. Gua nggak ngerti kenapa Yesus kok bisa juga bangkit dari goa nih ya, kok mirip-mirip banget nih kan. Setelah itu dia disebutkan terbangun dengan memiliki kemampuan meramal. Hebat dia, bisa meramal, dia bisa tahu masa depan dia ya. Nah, artinya di sini Paulus yang suka ngutip-ngutip, emang betul itu kenyataan itu ya. Nih kutipan, jelas di sini kutipan. Nah, ya. Kemudian satu lagi yang gue bilang. Umat Islam itu tidak menyangkal kalau seandainya ajaran para nabi terdahulu itu linear dengan Islam, kita tidak bantah karena memang nabi kita ajarin. Kalau ada orang fasik memberikan informasi kepadamu, jangan kau tolak semuanya, jangan juga bisa jadi yang kau tolak itu yang kebenaran, bisa jadi yang kau terima adalah yang salah. Karena parameter kebenarannya adalah Al-Quran. Kalau linear dengan Al-Quran kita terima. Nah, satu lagi nih, bahkan di dalam kitab lu yang lebih parahnya lagi ya, yang lebih parah gue bilang nih. Nah, nih, lu mau tahu yang kutip-kutip nih. Lukas pasal 16:23 ya, nih. Lukas pasal 26. Mana nih, bentar. Sabar ya, Peri ya. Nah, Lukas yang contek-contek ini nih. Lukas pasal 16 nomor 23. Lukas pasal 16 nomor 23. Bahkan lu tahu nggak? Daud juga berkeliling-keliling loh, misbah. Kami juga begitu, tawas. Nah, Daud juga sholat loh, dia mensucikan tangan loh. Kami juga begitu. Lu pikir Nabi Muhammad ngutip? Enggak lah, karena Tuhan yang mengutusnya Tuhan yang sama, ajarannya pasti linear lah. Bahkan orang Yahudi berkurban, kami berkurban. Yesus bersunat, kami bersunat lah. Apa masalahnya kalau ajarannya sama? Coba Lukas 16:23. Lukas 16:23 nih. Yang anehnya tuh ajaran lu tuh, kok mirip banget sama ajaran pagan nih. Lukas 16:23. Bentar ya. Lukas 16:23. Ajaran dari Tuhan yang sama ya linear lah. Yang aneh itu ajaran lu kok bisa beda gitu sama ajarannya Yahudi gitu kan. Giliran orang Yahudi mata ganti mata, lu tampar pipi kiri kasih kanan. Nih, lu baca nih.
Nih, nggak kelihatan ya? Nih, ini nih kutipan nih comotologi dari orang Yunani nih. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur dan sementara ia menderita sengsara di alam maut. Di alam maut. Ini yang ngajarin siapa nih? Yesus. Yesus nggak sih? Hah? Yesus nggak sih? Lukas. Pasti Yesus ngajarin. Tapi kok Yesus bisa-bisanya percaya dengan adat istiadat orang Yunani, orang pagan? Dari mana gua tahu kalau ini pagan? Nah, lu lihat ini. Orang mana ya? Mana kita lihat nih? Nah ini orang kaya itu mati lalu dikubur dan sementara ia menderita sengsara di alam maut. Nah, alam mautnya kita lihat nih, klik alam maut nih, bahasa aslinya. Klik nih. Kita akan ketemu dengan apa? Hades, nama dewa mitologi. Yesus ngajarin dewa mitologi. Bayangin, ini baru ngutip ini mencontek ajaran orang pagan ini Hades. Nama alam maut diajarkan Yesus tuh Hades. Bayangin Hades ini siapa? Lu tahu Hades siapa? Hades itu adalah salah satu dewa pagan. Dewa pagan ya, dewa pagan, di mana dewa pagan ini mengisi ya, dewa pagan itu mengisi tempat gelap di bawah tanah. Itu baru dua. Satu lagi, 2 Petrus 2:4. 2 Petrus 2:4. Nih gua kasih lu data-data ya, pakai data kayak gua dong, pakai data. 2 Petrus. Nah, ini nih. Waktunya sampai kapan, Mbak? Ya tunggu. Saya satu lagi kan gua bawa data. Gua bawa data. Kalau lu kan cuma ngomong doang, nggak bawa data. Iya, lu kan bawa congor. Nah, ini nih satu lagi nih. Nih. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkannya mereka ke dalam neraka. Nah, kita cross check nih kata neraka di sini nih. Kita cross check di sini bentar. Nah, di sini apa? Mana ini ya? Bentar. Sabar, bre. Nih. Ternyata kata neraka di sini ulang lagi ya. Nih kata neraka, kita baca kata neraka. Nih, Tartaro ya. Nah, teman-teman tahu Tartaro kan? Nah, di situ neraka adalah bahasa aslinya apa? Tartaro. Teman-teman tahu nggak Tartaro ini apa? Nih, Tartaro tuh. Nih, Tartaro tuh ini. Nih, Tartaro tuh. Aduh, ngutip Paulus lu, nabi kita yang lu tuduh-tuduh. Enak aja lu. Nah, ini Tartaros nih. Tartaros bahasa Yunaninya berasal dari mitologi Yunani kuno. Tartaros diasosiasikan sebagai suatu tempat jauh di bawah tanah yang kelam dan kejam. Ada juga yang menyebutkan sebagai neraka. Tuh, neraka lu aja sama kayak punya nerakanya orang Yunani. Ada Hadesnya lagi. Tartaros dipakai oleh dewa Zeus untuk mengurung sekaligus menghukum para perusak dan penjahat seperti Titan, Tantalus. Kok bisa sama gitu loh? Kok bisa sama ajaran lu sama ajarannya orang Yunani, Zeus? Pagan itu baru mengutip ya? Itu. Makasih, lanjut loh. Pagan berarti ya? Ya iyalah. Sekarang saya mau tanggapi ya. Oke. Jadi saudara-saudara, brother, silakan. Ya, brother dan sister, saya tidak comot-comot, saya kasih bukti ya. Jadi di dalam Yesaya pasal 64 ayat 4 itu jelas ya. Kemudian juga di 1 Korintus 2 ayat 9 itu jelas ya. Jadi segala sesuatu yang belum terlintas dalam pikiran manusia itu semua itu disediakan oleh Allah dan itu jelas-jelas dikutip oleh Muhammad. Itu lagi. Buktinya mana kalau dia mengutip? Itu lagi. Ya, dituntut. memang saya mau datanya nggak bisa. Setidaknya Pak, tadi Anda bisa Mbak Rifa ngomong saya nak potong-potong. Masa dari Tadi Mbak Rifa ngomong saya nak Uniripa potong-potong. itu sudah membantah, bahkan menuntut Anda untuk menunjukkan data. Anda tidak mampu. Datanya mana Pak? Datanya yang kita tanya datanya. Datanya sekolah atau enggak kemarin Katanya itu? di Yesaya 64 ayat 4 saya sudah kasih tunjuk, saya Jadi sudah baca. mana Coba. di situ di ayat itu tertulis nabi kami mencontek. Di mana? Di mana datanya di Yesaya 64 itu nabi kami mencontek? Kalau Anda punya akal, Anda nyimak pernyataan itu, saya kira Justru Anda bisa paham apa Anda maksud saya. tidak paham. Justru Anda Oh, tidak paham. Oke, kalau tidak paham saya bacakan kembali. Kalau tidak paham saya akan bacakan kembali. Coba nggak apa-apa, coba yang lain. Bang Hendra, Ustadz Yusuf, Bang Dalbot biarin aja. Kita udah mendengarkan itu 3 kali kan. Nah, kita kan dia nggak mampu tunjukin bahwa Nabi Muhammad mencontek kan. Nah, kita udah tenang aja. Netizen nggak bodoh-bodoh amat kok. Netizen itu pintar semua itu. Memang sekarang ini keterbukaan. Kita tinggal search di internet mencari kebenarannya. Kemudian kita cocokkan hadis Sahih Muslim ya.
apakah itu cocok dengan Yesaya 64 ayat 4 dan juga 1 Korintus 2 ayat 9? Nanti netizen yang menilai apakah saya ini bohong atau tidak dan siapa yang nyontek. Ya, itu ya. Kemudian ya, Anda kan bilang Paulus juga suka nyontek ya yang dia gua. Saya mau katakan bagaimana dengan dongeng Yahjul dan Macut yang dicipta dari kitab Sermon and Homily Mark Jacob Seruk abad ke-6. Kemudian bagaimana juga dengan dongeng Isramiras dicipta memakai cerita rakyat dalam kitab Testament of Abraham. Mana datanya? Gue nggak tahu itu Testament of Abraham, mana datanya? Gue mau lihat kayak tadi dong. Gue buka data. Juga dengan aduh ngadi-ngadi nggak ada data. The Seven Sleep. Nggak ada data. Datanya mana? Iya datanya mana? Search di internet ini. Tinggal set mah. Nggak usah diskusi lah kalau nggak bisa tunjukin data lah, Ferry. Jadi saya sudah tunjukkan satu data saja tadi. Sahih Muslim itu yang kutip dalam Yesaya 64 ayat 4. Jelas sekali itu, nggak bisa dibantah. Gantian nggak apa-apa deh, biar kita kasih data aja. Kita full data. Kalau gua full data nggak apa-apa, biarin. Ya, saya juga full data. Mana data lu? Full data apaan lu? Mana? 64 ayat 4 jelas Muhammad mengutip. Ya di mana bukti kalau Nabi Muhammad mengutip? Yesaya itu dikutip oleh Rasul Paulus dan Muhammad ya mengutip dari mana? Rasul Paulus. Kalau Paulus tuh jelas mengutip. Kalau Nabi Muhammad di mana mengutip? Itunya informasi secara sejarahnya mana? Bunyinya sangat jelas. Iya, kan gua bilang namanya Tuhan yang sama yang ngajarin ya sama lah. Masalahnya kok di kalian kok beda gitu loh ajarannya, kok si Paulus ngutip semua ajaran. Ajaran pagan dikutip, ajaran Yahudi dikutip. Itu baru namanya cocotologi. Masalahnya Muhammad itu salah mengutip yang salah. Contoh di sini ya. Saya data buka cam dong. Sahih Muslim nomor 4971. Dan orang yang berdosa tidak akan memikul. Datanya mana? Ini data ya. Nggak ada data ini. Dengar. Aduh, jangan cocotologi dong. Di hari kiamat, sekelompok dari kaum muslim akan datang membawa dosa mereka sebesar iya betul. Allah Oke, Peri, lanjut itu, Peri. dosa-dosanya. Betul. Kemudian dibebankannya kepada orang-orang Yahudi dan mantap. Nasrani. Gua suka nih. Ya, tetapi Quran 53 ayat 8 bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Bukan ini sudah bertentangan. Oke. Mantap. Suka di gua. Kristen ada hari kiamat apa enggak? Jadi mantap ini. Jadi ini guys. sudah bertentangan. Biar aku aja guys, biar aku aja. Muhammad. Siap nih. Muhammad mengatakan bahwa di hari kiamat kelak kelompok dari kaum muslimin akan datang membawa dosa-dosa mereka sebesar gunung, lalu Allah mengampuni dosa-dosanya, kemudian dibebankannya kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sedangkan Al-Quran nomor 53 ayat 38 bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Yang mana yang benar? Muhammad atau penulis Al-Quran? Ya gue yang jawab. Yang lain yang gue yang jawab. Biar gue. Ini udah biasa ini. Oke, teman-teman ya. Kata dia begini ya. Nih, bentar. Sabar ya guys. Gue kasih data. Soalnya gue nggak mau asumsi. Pertama ya, Kristen itu memang cocotologi dari ajaran pagan. Nah, satu lagi nih yang paling pasti nih. Nama Tuhan aja dicocotologiin, tau gak sih lo? Nama Tuhan aja dicocotologiin. Nah, ini Berita Wahyu yang bilang nih, nama Yahweh nih. Timbul pula pertanyaan baru, apa yang salah dengan dugaan ini? Siapa yang mengatakan bahwa pengucapan Yahweh itu salah? Menanggapi beberapa pertanyaan ini patut dipertanyakan kembali, apakah kita akan meletakkan iman tentang keselamatan kekal pada sebuah nama dugaan? Nama yang diduga-duga. Nama Yahweh boleh saja diucapkan, tetapi patut disadari bahwa Yahweh adalah bentuk Latin dari dewa Zeus. Ini lagi-lagi Zeus mulu nih. Kenapa kok kalian doyan banget dekat-dekat sama Zeus gitu? Di Roma, Zeus dipanggil Jupiter, tetapi bahasa Latin mengubah bentuk kata Jupiter Bapak Iu menurut fungsinya sehingga menjadi Iu atau Iu dibaca Yahweh. Kalian Tuhan kalian Yahweh aja kalian cocotologi dari nama Zeus tuh. Nah, sekarang masuk. Kemana tadi lu bilang bahwa orang dosa tidak akan ditanggungan. Betul, tidak ada kami ini menanggung dosa satu sama lain, tapi perkara yang ditukar itu adalah
Andai gua nggak ada, andai umat Islam seluruh dunia nggak ada, ya nggak ada umat Islam, yang namanya kaum fasik tetap masuk neraka. Ada nggak ada gua, orang Yahudi dan Nasrani yang fasik dan mungkar kepada Allah tetap masuk neraka. Bukan karena menebus dosa kami aja, bukan karena menjadi pengganti kami, bukan. Tapi memang bakalan lu masuk neraka karena emang lu tugas lu udah di neraka gitu loh. Jadi ketika orang fasik mau ada Ustadz Yusuf kek, mau ada gue kek, tetap masuk neraka. Apa coba? Karena memang sudah tempatnya di neraka. Nah, jadi gini. Sekarang kita balik ke apa namanya? Nih, gue kasih datanya. Baru di sini gue tunjukin ajaran itu dari Tuhan yang sama pasti linear. Nah, nih ya. Nih, yang beda pasti yang Tuhan yang tidak bertuhankan kepada Tuhan yang sama adalah Tuhan yang tidak mengikuti ajaran yang linear ini. Mari kita lihat ya. Nih, bentar. Nih, bentar. Nih sabar nih. Ini tema kesukaan gue nih. Salah lo nih. Nah, nih. Mana nih ya? Nih, Amsal pasal 21 18. Mari kita lihat. Linear, kalau ajaran yang sama itu pasti linear, sama. Nanti kita buktikan dengan Kristen. Belum. Amsal pasal 21, Amsal pasal 21 ayat 18. Bentar. Amsal, saya tuh nggak mau cocokologi, saya pakai data gitu. 21 ayat 18. Nah, di sini nih ya. Nih, ingat ya hadisnya tadi apa? Orang fasik menggantikan orang Islam ya. Orang fasik itu mana? Yahudi dan Nasrani itu Yahudi dan Nasrani itu termasuk fasik kalau dia tidak bertobat menyembah kepada Allah dan mengikuti Nabi Muhammad. Ingat ya, itu definisi dalam Islam. Fasik mereka. Fasik itu artinya sesat. Nah, kemudian ternyata kalau kita lihat dalam Amsal pasal 21, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar. Nih linear nih ajaran di Peri, gua ajarin. Lu pikir nih Nabi Muhammad ngutip Amsal gitu? Hadisnya ngutip Amsal gitu. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Di agama lu ya, nih baru gue tunjukin ajaran yang lu nggak linear nih. Orang fasik ditebus sama orang benar. Yesus orang benar menebus orang fasik. Pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Enggak, kalau di agama lu orang jujur seperti Yesus menggantikan para pengkhianat, yaitu orang-orang berdosa di kalangan lu. Nah, jadi makanya gue bilang ajaran Amsal Salomo dengan Nabi Muhammad itu sejalan. Ajarannya Nabi Daud, di mana Nabi Daud berkeliling ya. Ini gue tunjukin bahwa Nabi Daud itu berkeliling, bahkan mensucikan tangan dan kaki berkeliling seperti tawaf yang kami lakukan. Itu juga diajarkan oleh Nabi Daud. Bukan berarti Nabi Muhammad mencontek. Namanya Tuhannya ya sama, ngajarinnya ya samalah ajarannya. Nah, contoh kul huwallahu ahad. Musa katakan Elohenu ehad, Yesus katakan satu-satunya Tuhan. Itu linear, bukan mencontek, tapi ajarannya sama. Yang aneh adalah kemudian muncul orang yang mengaku Kristen pengikut Yesus kok Tritunggal, kan gitu. Nih gue tunjukin lagi nih. Banyak gue bisa tunjukin ajaran yang sama antara Islam dengan Yahudi, bukan agama Kristen loh ya. Nih. Sorry ya, gue harus mengecewakan lu Ferry, karena gue akan tunjukin bahwa memang lu beda sendiri, Kristen tuh beda sendiri ajarannya. Nah, kita tunjukin di sini ya. Bentar. Gue suka nih kita membuka fakta dan kenyataan. Memang kenyataan itu sakit kalau dibongkar memang. Nah, dalam Kristen itu orang baik dan orang benar, orang jujur malah menjadi penebus buat orang-orang durhaka kayak kalian. Kalau dalam Samuel, dalam Amsal, dalam Islam iya, penjahat ya penjahat masuk neraka, orang baik ya selamat. Mana sih ini Daud? Bentar dulu. Oh ini sorry. Gue kelamaan. Gue tuh pakai data Peri. Ya. Ya, gue semangat gue kalau gini-gini nih. Nih ya, nih kita tunjukin nih. Nah, nih. Orang dalam nih. Kalau kita lihat dalam kitab Mazmur ya. Nih, Daud juga sama orang Islam nih Daud ya. Mazmur pasal 26 ayat 6. Kita lihat di sini nih keselarasan ajarannya orang-orang nabi-nabi Bani Israel dengan Nabi Muhammad tuh sama. Yang beda itu ajaran yang beda sendiri tuh, beda sama nabi-nabi dahulu. Mazmur 26 ayat 6. Nih ajarannya para nabi. Makanya gue bilang ajaran yang benar tuh ajaran para nabi. Udah ikutin para nabi lu ngikutin Paulus sih. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi misbahmu. Kristen ada kayak gini, ngelilingin apa kalian? Umat Islam yang doang yang ngikutin ini Daud ini. Ini ajarannya, ya. Nah, kemudian belum lagi nih, lu doang yang nggak berkiblat, Oten doang nggak berkiblat, bilangnya Yesus adalah kiblat kalian. Padahal jelas-jelas kalau kita lihat, ini ya, ini yang linear banget nih, linear banget nih. Lu pikir nih mau cocotologi nih, mau comot-comot Nabi Muhammad? Baca Ulangan pasal 4:19.
Dan juga supaya jangan engkau mengarahkan matamu ke langit, sehingga apabila engkau melihat matahari, bulan dan bintang, segenap tentara langit, engkau disesatkan untuk sujud menyembah dan beribadah kepada sekaliannya itu, yang justru diberikan Tuhan Allahmu kepada segala bangsa di seluruh kolong langit sebagai bagian mereka. Nah, lu nyembah manusia, sementara dalam hadis kami ya, dalam Al-Quran, kami melihat wajahmu Muhammad sering menengadah ke langit, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ajarannya sama, ajaran para nabi itu sama, nggak nyembah ke makhluk ya. Nah, jadi kalau kita lihat lagi banyak, kalau gua mau tunjukin ajaran yang linear banyak nih, tapi lu buktikan kalau itu mencontek Nabi Muhammad ya, karena lu bilang, gua udah bilang ajaran linear tuh pasti sama. Nah, sekarang yang ini nih ajaran yang paling sama banget ya, dan bahkan nih gue tunjukin perbedaan Paulus dengan Yesus, Yesus dengan ajaran Islam. Nih ya, nih. Gini dong Ferry, kalau diskusi itu pakai data dong Per, dari dulu nggak berubah-berubah lu ah. Nih, atau kasih waktu buat si Peri lah, kasih dia waktu, kasihan gua. Ini satu-satu lah, terakhir. Satu lagi deh, satu. Ya, nih ya, kalau kita lihat dalam ajaran Yesus ya, ajaran Yesus 1 Matius, bahkan lu pikir Imam Syafi'i mengutip Bible nih. Ini lama-lama lu tuduh Imam Syafi'i mengutip Bible nih ya. Matius pasal 18 nomor 15 nih ya. Nih. Lu jangan bilang Imam Syafi'i mengutip Bible ya. Nanti lu tuduh Imam Syafi'i mengutip Bible, ajarannya linear. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Apa perintah di sini? Kata Yesus. Kalau kawan lu salah, tegurnya itu 4 mata doang. 4 mata. Nah, Imam Syafi'i mengatakan, kalau mau menasehatilah orang itu jangan di hadapan orang rame. Kenapa? Kalau menasehati orang rame, di depan orang rame, itu namanya mempermalukan. Tapi kalau seandainya kita merujuk ajarannya Paulus, nih ajaran Paulus tuh ini nih. Ini yang nggak linear tuh ini nih, ya, ini beda sendiri ini. Katanya Tuhannya sama, tapi ajarannya kok beda gitu kan. Nah, nih 1 Timotius ya. Gue telanjangin di sini. Gue suka kalau bahasa ajaran yang linear nih. 1 Timotius pasal ke-5 nomor 20 Peri bawa data besok-besok ya Per. Nah, lu ingat ajarannya Paulus nih. Nih Paulus nih berdasarkan Timotius nih, so Timotius. Apa kata Paulus lu? Nah, kata Paulus gini nih. Ingat ya, Yesus sama Imam Syafi'i sama lo ya. Lu mau nuduh Imam Syafi'i ngutip Bible terserahlah. Apa kata Paulus di sini? Mereka yang berbuat dosa hendak kau tegur di depan semua orang, agar orang lain itu pun takut. Yesus ajarkan tegur di bawah 4 mata. Lah Paulus di depan semua orang. Ini baru nggak linear ini ajarannya. Jadi gitu caranya Per kalau diskusi itu bawa data. Sudah. Lanjut. Saya diberi waktu berapa menit? Serah. Supaya jangan dipotong-potong. 2 jam lu. Sampai besok juga nggak apa-apa. 2 jam ya. Jadi 2 jam ya. Oke. Pertama, Mbak Rifa selalu mengatakan bahwa ajaran Muhammad linear dengan para nabi-nabi. Satu saja bukti saya katakan tadi bahwa Muhammad itu mengajarkan syirik. Batu hitam dijadikan bisa menghapus dosa. Apakah ada nabi-nabi yang mengajarkan bahwa cium batu hitam Hajar Aswad bisa menghapus dosa? Yang kedua, membunuh cicak mendapatkan pahala. Apakah ada Nabi Ibrahim, kalian kan selalu merujuk pada Nabi Ibrahim, pernah mengajarkan bahwa bunuh cicak dapat pahala? Ya, oke, Anda selalu mengatakan, oh ajaran Muhammad linear. Anda cari Nabi yang menempatkan batu di Ka'bah atau di sinagog kemudian dicium karena itu menghapus dosa. Atau Nabi memerintahkan, bunuh cicak karena kamu akan dapat pahala. Yang dapat memberikan pahala hanya adalah Tuhan, ya Allah. Yang dapat menghapus dosa hanyalah Allah, bukan batu. Kemudian bagaimana dengan ajaran Muhammad? Dalam Sahih Bukhari volume 4 book 93 hadis nomor 579. Anda boleh cek ya hadisnya. Sahih Bukhari volume 9 book 93 hadis nomor 579. Diriwayatkan oleh Abu Dar. Nabi berkata, Jibril datang kepadaku dan memberi aku kabar baik bahwa siapa saja yang mati tanpa menyembah apapun selain Allah akan masuk surga. Aku bertanya pada Jibril, walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina, dia menjawab,
Ya, walaupun dia mencuri dan walaupun dia berzina. Apakah ini ajaran nabi-nabi? Yang penting kita menyembah Allah, tauhid, kita akan masuk surga walaupun kita berzina, walaupun kita mencuri. Ya, jadi tidak ada bilang ajaran Muhammad linear dengan ajaran nabi-nabi. Satu contoh saja yang saya sudah katakan, yang ini bukan lagi menjadi rahasia umum. Batu hitam dijadikan ilah penghapus dosa. Bukankah hanya Allah yang bisa menghapus dosa? Kemudian bunuh cicak dapat pahala. Bukankah hanya Allah yang bisa memberikan pahala? Kemudian apakah kita ini waktunya belum kok dipotong? Biarkan dulu ya. Saya ngomong sama Noni Rifa loh. Ya, Saya ngomong sama Noni Rifa loh. Jangan diganggu. Selamat. Dia tidak ini comot-comot, silakan. Saya tidak comot-comot, brother. Ini Sahih Bukhari volume 9 dan juga di Batu Hitam itu kan sudah ada hadisnya. Ya, Itu lanjut aja nanti dibantah. Oke, jadi jangan dipotong, brother. Kemudian Muhammad juga pernah mengatakan bahwa membunuh ya tadi kan. Jadi membunuh cicak itu Membunuh cicak. Ya, membunuh cicak itu dapat pahala. 10 satu kali tepukan itu berapa ya nilainya? Di sini saya mau katakan bahwa Mbak Rifa itu tidak sesuai dengan apa yang Anda katakan, bahwa ajaran Muhammad itu linear dengan ajaran para nabi. Satu contoh saja saya sudah katakan tadi, itu berarti sudah salah semua ajaran Muhammad, ya. Jadi kalau Anda selalu bilang, oh ajaran kami ini comot-comotnya, siapa yang comot? Alkitab. Kalau udah bilang ya, gue mau jawab nih, udah gue catet. Alkitab ada dulu, baru Quran muncul. Jadi siapa yang copy paste? Iya, gue yang jawab. Tenang aja lo. Oke. Udah belum? Mengajarkan menyembah Yesus. Bentar, Uktizi, nggak apa-apa sih. Itu tuh subat lama, Uktizi. Justru ini udah lama nggak keluarin dalil-dalil ini. Ini justru biar teman-teman tahu semua, ya. Ini suka ini. Oke, lanjut Peri, udah belum? Subat lu 2 jam sampai pagi lu ngomong udah. Belum ya? Oke. Dia bilang apa tadi? Oke, ini teman-teman ya. Ini gue bilang nih, ini yang gue suka nih. Ini gue suka dari Ferry itu syubhat yang dibawa tuh syubhat lama. Gue berharapnya syubhat baru, tapi syubhat lama ya guys. Dan gue suka dengan syubhat ini. Kenapa? Dia bilang, mana ada nabi-nabi terdahulu yang mengajarkan mencium batu dosanya terhapus. Lu yang nggak baca Bible, makanya gue suruh lu baca Bible sebelum berhadapan sama gue, Per. Dari dulu udah berapa tahun sih, Per? Nggak berubah-berubah juga ya. Nih kalau gue tuh buka data, buka cap, liatin datanya nih, liatin data gue. Gini kalau gue diskusi, liatin data nih, Bible yang diurapi, lihat, nah kan? Gini kalau Unirifa tuh diskusi gini, lu bilang apa? Nggak ada yang ngajarin mencium batu menghapus dosa. Jangan bohong lu, jangan Takia Korintus lu di sini, ya. Tetapi seorang daripada serafim itu, nih Nabi Yesaya nih, tahu lu nggak Nabi Yesaya? Nggak tahu lu kan? Nah, itu terbang mendapatkan aku. Diam dulu, gua lagi baca. Jangan putung dong. Nah, oke, silakan. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara, ya, yang diambilnya dengan sepit dari atas misbah. Ayat selanjutnya, mana nih ayat selanjutnya nih? Oke, kita ke ayatnya. Ayat saya pasal 6 ayat 6 nih. Bentar ya, yang panjang aja lah ayatnya. Nanti gua mau kasih bentar. Yesaya pasal 6 ayat 6. Mana tuh? Yesaya pasal 6 ayat 7. Gue suka nih sama Peri nih. Nah, terus apa katanya lagi? Lalu ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu. Lu congor, lu kena bibir tuh. Maka kesalahanmu telah dihapus, dosamu telah diampuni. Ini kesalahan telah dihapus, dosa diampuni. Dan ternyata bahasa aslinya, teman-teman, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat ya. Kata bara di sini, kita klik. Conteng. Apa di sini? Ritspa ini apa, guys? Ritspa ini adalah glowing stone or koal, like koal, glowing stone. Peri. Yang kedua ya, yang kedua. Itu yang pertama ya, yang kedua nih. Tadi apa kata lu? Nah, bahkan batu ya, batu dalam agama lu katanya, batu nih nggak ada batu dia bebein, nggak ada masalah batu katanya kan. Mana tuh? Nah, mana nih? Aduh.
18, Kejadian 28 ayat 18. Diskusi itu kayak Uni Rifa dong Pak Peri. Mari kita lihat nih. Keesokan harinya pagi-pagi, Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Lu tahu ini menuang minyak ngapain? Diurapi ini batu. Yesus itu kan diurapi. Batu juga Mesia gelarnya di sini. Jadi kalau Yesus itu Mesia karena diurapi, batu juga Mesia, setara sama Yesus Mesia. Ya, setara Mesia sama Yesus tuh batu tuh. Jadi kalau lu bilang batu lebih tinggi dari Yesus, ya sama aja di Mesia gitu, diurapi ya, diurapi. Nah, dari mana gue tahu? Nah, yatsak, dari kata yatsak. Oh, aduh, kelabu. Bentar ya, bentar. Bentar, mana ya? Ini. Mana ini ya? Nah, ini tradisi meminyaki Mesia ya, karena diurapi itu diletakkan minyak. Nah, itu baru ya. Nah, ini satu lagi nih. Ternyata gua kasih dalil lagi nih si Peri nih, batu setingkat Yesus, Bre. Hosea mana lagi nih? Hosea pasal 10. Mana nih ya? Kita mau cari-cari yang diurapi aja, Bre. Karena dia suka banget sama pengurap-urapan ini ya. Nah, di sini hilang lagi ayatnya. Duh. Per, kalau diskusi itu kayak gini dong, Per. Bawa data apa? Udah tua juga, Per. Udah 2 tahun ketemu sama gue lu. Mana ya? Bentar. Tai sapi lah, orang suka tai sapi. Saja saya masih onten. Bentar. Data juga. Namanya saya tidak batu hitam itu bukan lagi rahasia. Sudah Udah rahasia itu umum ada itu tadi sistem. batu, Peri. Tadi sudah ada itu jelas. Oke, sudah? Belum. Lu sih gue kan pakai belum. data, Per. Jadi lama. Kalau lu kan nggak mau data. Assalamualaikum. Salam Pak Ardianta lagi. Lanjutin Aku ini, lagi Pak. cari data. Lanjut tuh nih. Ya, aku cari data soalnya bentar ya. Yang apa? Yang cicak ya? Oh Tai iya. sapi, tai sapi. Nah, kalau kata dia kan cicak tuh, membunuh cicak dapat pahala. Nah, kita lihat bagaimana Tuhan Bani Israel ya. Nanti gue cari batu lagi, gue mau kasih banyak-banyak data batu sama dia. Nah, Tuhan Bani Israel itu bukan cuma cicak ya. Nih. Ini cicak ya. Kata lu mana ajaran nabi-nabi membunuh sementara dapat pahala, dapat membunuh cicak. Nih, gue kasih data lu, bentar. Bentar ya, kita tuh komparasi aja. KB Uni mau tanya, batu yang diurapi itu pakai kelapa parut kah? Hidup banyak-banyak. Siapa ini yang terlalu bernapas naga? Dulu yang gue cerita Peri dulu aja dulu Peri. Batu diurapi, Yesus Sekarang diurapi. saya, ya. Berarti Oke. sama dong ya? Sudah? Sama dong, selevel ya. Oke, sekarang waktunya saya ya. Oke. Iya. Kan tadi Anda menyampaikan bahwa membunuh cicak itu Saya dong, pahala. cicak. Ya. Oke. Saya dong cicak. Lagi Sebentar ya, supaya saya tidak lupa. Saya mau bantah dulu. Nanti habis si Peri ya, habis Peri ya. Ya. Habis Oke. langsung Ustadz Ardiansa masuk. Aku lagi cari data. Jadi Oke. apa yang anda sampaikan di kitab Yesaya itu tentang the speed itu ya. Noise. Anda lihat konteks kalimatnya ya. Pada waktu itu Nice. Nabi Yesaya akan diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan berita ya, atau menyampaikan firman Tuhan. Tetapi Nabi Yesaya itu tidak layak ya, tidak layak. Maka ketika dia merasa tidak